Selamat siang, Bu Lilis. Bolehkah saya meminta waktunya Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah, Ibu. Baik, Bu Novita. Eh, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Tentang Begini, kejadian supervisi oh yang iya Bu. sudah terlaksana itu. Ya, jadi begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya setelah melakukan supervisi saat selesai mengajar Ibu. Jadi kepala sekolah yang melakukan supervisi itu tampak keberatan sekali ketika saya mengajar tanpa buku teks Ibu. Jadi saya itu mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya Bu. Ketika diingatkan kepala sekolah saya tersebut ya, saya menyampaikan itu jika saya itu tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks seperti itu, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira dengan menggunakan seperti itu, dengan hambatan yang menyebabkan Bu Novita tidak menggunakan buku teks, hambatan yang terjadi. Kira-kira apa, Bu? Eh, iya Bu, jadi apa namanya? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Bu, dan materi yang saya ajarkan juga saya kuasai seperti itu Bu. Itu alasan saya kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu. Oh, oh, kalau begitu tidak menggunakan buku teks. Oke. Kelebihannya, Bu, ada. Iya, ada Bu. Jadi selama saya tidak menggunakan buku teks itu, saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar itu. Sesuai dengan apa kurikulum yang kita terapkan saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Itu saya merasa lebih bebas dalam penyampaian materi kepada peserta didik seperti itu. Kalau boleh tahu, pada saat Ibu mengajar, itu menggunakan kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa yang biasa digunakan? Jadi selama mengajar saya itu menggunakan sumber belajar dari internet Bu. Itu misalnya video pembelajaran dari YouTube, kemudian artikel ilmiah dari internet. Itu saya manfaatkan IT sekarang Ibu. Jadi anak-anak bisa belajarnya lebih luas cakupannya seperti itu Bu. Kalau menurut Bonovita seperti itu, tanpa menggunakan buku teks, kira-kira dengan mengajar tanpa menggunakan buku teks, apakah dapat menghambat eksplorasi murid Ibu? Jadi kalau saya pikir-pikir kembali sih Bu, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid Ibu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid ya dalam mengeksplor materi pembelajaran seperti itu Bu. Iya, saya sangat setuju sekali dengan Bu Novita. Apalagi kalau sekarang murid-murid harus mempunyai literasi yang lebih banyak, selain dari melihat YouTube, internet juga diusahakan anak-anak juga membaca nggih dari Nggih. literasi. Nah, kalau semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan juga akan semakin baik. Nah, Oke. jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya yang pertama gitu ya,
saya akan menghadap ke kepala sekolah, menghadap beliau itu untuk menyampaikan permohonan maaf saya, Bu, karena saya telah membuat kecewa Bapak Kepala Sekolah. Jadi supaya masalah ini bisa selesai, Bu, dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Karena bagaimanapun beliau adalah eh, sebagai orang yang dituakan dalam sekolah saya, juga sebagai rekan sejawat sekolah saya, seperti itu, Bu. Oh, nggih, betul sekali itu, Bu. Jadi langkah Bu Novita itu sangat bagus. Nah, kira-kira apa yang akan disampaikan Novita nanti kepada Ibu? Jadi saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, Bu. Nah, di antaranya tadi yang sesuai dengan bimbingan Bapak Kepala Sekolah setelah supervisi tadi, yaitu buku teks, kemudian internet juga, video pembelajaran juga, dengan tujuan supaya peserta didik atau siswa-siswa dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka seperti itu, Bu. Dengan lebih luas cakupannya. Kalau ide Bu Novita seperti itu, kalau menurut saya itu bagus sekali rencana Bu Novita. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan Ibu kepada kepala sekolah Ibu bisa berhasil dan bisa diterima oleh Bapak Kepala Sekolah, nggih, Bu. Nah, Oke. kemudian apa komitmen dari Bu Novita itu sendiri terhadap rencana Ibu? Oh iya, jadi saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Itu tujuannya untuk eksplorasi materi, nih, Bu, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu menjadi happy, Bu, menjadi senang, lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tidak, artinya siswa itu tidak bosan dalam pembelajaran, dalam mengeksplor materi yang sedang kita sampaikan seperti itu. Tanpa adanya unsur paksaan, Ibu nggih, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada siswa-siswa saya atau peserta didik saya. Seperti itu, Bu. Wah, itu juga bagus sekali, Bu. Jadi saya juga sangat mendukung apa yang menjadi ide-ide Bu Novita. Mudah-mudahan nanti semua berjalan lancar dan bisa sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Itu Nggih. ya, Bu. Nggih, Ada Bu. lagi yang mau disampaikan? Terima kasih, Bu. Mungkin cukup itu saja sharing saya, ya Ibu ya. Terima kasih Bu Lilis atas waktunya sudah mendengarkan sharing saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih kembali Bu Novita, sama-sama. Semoga nanti sesuai yang diharapkan ya Bu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Lilis. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Novita. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Lilis? Sehat? Alhamdulillah. Kabarnya baik dan sehat Bu untuk Alhamdulillah siang ya. ini. Iya, Nggih. alhamdulillah. Oh iya, Bu Lilis, ada apa ini? Apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini dengan saya, Ibu? Eh, betul Bu, ada yang ingin saya bicarakan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Novita terkait masalah kegiatan saya yang sangat padat akhir-akhir ini, Bu. Di mana saat ini saya sedang menjalani 2 kegiatan yang sekaligus yaitu pendidikan guru penggerak dan kegiatan lainnya, yaitu persiapan penilaian akhir semester, di mana saya harus menyelesaikan soal pas dan juga mengedit soal yang digunakan untuk tes dan nanti diunggah ke web sekolah. Jadi kebetulan saya juga ikut
di panitia sebagai editing soal, Bu. Jadi ini agak begitu ada pikiran Iya. bagaimana Iya, Bu. gitu. Oh, nggih, nggih. Jadi pada siang ini Bu Lilis ingin membicarakan tentang masalah kegiatan Bu Lilis yang sangat padat ya, Bu ya. Di mana saat ini panjenengan sedang menjalani dua kegiatan sekaligus, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 dan juga Ibu Lilis sebagai panitia PAS di sekolahnya Ibu. Ngaten nggih? Oke. Berarti itu yang ingin Oke. dibicarakan ya Bu Lilis ya? Betul, Bu Novita. Iya. Itu yang ingin Lalu, saya sampaikan. oh iya. Iya. Lalu harapan apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Bu? Yang saya harapkan dari perbincangan ini dengan Bu Novita, saya bisa mendapat masukan dan solusi terbaik atas masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini, Bu. Begitu. Oh iya, Bu. Jadi menurut penangkapan saya pada siang hari ini Bu Lilis ingin mendapatkan solusi ya Ibu ya, solusi terbaik atas masalah dua kegiatan yang sedang Ibu Lilis jalani, dan kebetulan jadwal minggu ini yang terjadi itu bentrok ya Ibu ya, yang antara dua kegiatan itu. Betul, Bu Novita. Iya. Kalau menurut Ibu Lilis, itu sukses pelaksanaannya kegiatan Bu Lilis itu yang seperti apa, Ibu? Kalau menurut saya, sukses pelaksanaan kegiatan itu berarti jika saya dapat melaksanakan dua kegiatan tersebut secara bersamaan, Bu, dengan Iya. tidak mengganggu antar satu kegiatan dan Mm-mm. kegiatan yang lain. Jadi, Iya. dalam hal ini saya dapat menjalankan tugas dari CGP dengan baik dan dapat mengerjakan tugas saya sebagai editing soal. Iya, Bu. Jadi, biar pengeditan soal itu dapat diunggah sebelum 2 atau 1 hari sebelum PAS sudah Iya. clear semua. Jadi Nggih. tugas CGP juga selesai. Iya. Gitu, Bu. Nah, ya jadi sukses menurut Ibu Lilis itu adalah ketika Ibu Lilis mampu menjalankan dua kegiatan tersebut nih secara berdampingan ya dengan baik serta tidak mengganggu antar satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Betul seperti itu Ibu Lilis? Betul, Bu Novita. Itu Gitu. yang saya harapkan Iya, seperti itu yang itu. Ibu harapkan ya. Jadi, ketika dua kegiatan tersebut dapat berjalan berdampingan, itu dikatakan sukses dan diibaratkan pada level 10 ya Ibu ya. Maka saat ini Yeah. menurut Bu Lilis itu sedang berada pada level berapa Ibu? Jika saya pikirkan, saat ini saya sedang berada pada level 6, Bu. Jadi, karena ada kemungkinan saya dapat melalui masalah ini, di mana kemarin-kemarin memang saya belum begitu fokus Ya. dalam mengerjakan tugas-tugas, sehingga jadwal yang bentrok ini agak terlalu membingungkan bagi saya, Bu. Oh, nggih. Nah, Begitu. oh iya Bu. Lalu adakah kemungkinan ide yang dapat Bu Lilis terapkan untuk mencapai level 10 Ibu atau kondisi ideal yang Bu Lilis inginkan? Kalau berdasarkan analisis dari pemikiran saya ada sebuah ide yang dapat saya lakukan, yaitu nanti saya akan mengerjakan tugas CGP saya yang minggu ini harus deadline, kemudian harus diunggah
sebelum due date, kemudian saya juga harus menghubungi kurikulum, kemudian ketua panitia. Saya akan mencoba mengkonfirmasi tentang pengeditan soal supaya nanti saya dibantu dengan yang lain dalam tugas mengedit soal, sehingga nanti tugas saya juga semua selesai, ada kerjasama dengan tim juga Bu yang bertugas Oh iya. dalam mengedit soal. Nggih. Begitu Ibu. Oh, nggih, nggih. Nggih. Jadi Bu Lilis itu mempunyai ide untuk menghubungi itu ya Bu ya, dan membicarakan apa yang menjadi ide dari Bu Lilis kepada kurikulum, juga kepada ketua panitia PAS ya Ibu ya. Betul seperti itu Bu Lilis? Betul Bu Novita, seperti itu Iya, berarti idenya. lalu Bu Lilis untuk ide menghubungi kurikulum, bagian kurikulum dan ketua panitia PAS, adakah kendala yang mungkin akan Ibu hadapi mungkin kalau untuk menghubunginya itu? Ada Bu, Iya. ada kendalanya. Kendalanya adalah pelaksanaan PAS yang semakin dekat. Kebetulan juga panitia yang edit soal dengan saya juga ada tugas yang lain, ada ikut pelatihan dan tugas-tugas yang lain, sehingga agak kesulitan. Ini kendala yang sedang dihadapi sekarang ini. Jadi kemungkinan kendalanya seperti itu Bu. Oh, nggih, nggih, nggih. Berarti begitu ya, Bu ya. Jadi karena pelaksanaan PAS yang semakin mendekat dan kebetulan juga panitia yang edit soal nggih, itu juga ada yang jadi guru penggerak juga nggih, Bu nggih. Serta ada yang harus ikut pelatihan tersebut Nggih. juga. Lalu menurut Ibu Lilis ini mungkin ada cara untuk mengatasi kendala tersebut, Ibu? Untuk mengatasi kendala ini, biasanya ada Bu, kami akan mengedit soal jadi secara bertahap dengan tim. Jadi nanti setelah saya membuat ide itu, saya menyampaikannya, kemudian nanti dengan tim itu mengedit soal secara bersama. Jadi dibagi, tidak lebih, misalnya satu orang itu hanya berapa soal per tingkat begitu, sehingga tidak terlalu banyak yang harus diselesaikan Bu, sehingga bisa sesuai deadline begitu. Oh, nggih, nggih. Berarti sudah ada cara ya Ibu ya untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu dengan menyelesaikan yang deadline ya. Lalu menurut Bu Lilis, langkah-langkah apa saja yang akan Ibu Lilis lakukan untuk penjadwalan ulang tersebut, Ibu? Kalau untuk itu berarti sebagai langkah awal saya akan menghubungi ketua panitia dulu Bu dengan teman satu tim saya yang bertugas mengedit soal terlebih dahulu. Jadi kira-kira untuk pengeditan soal itu bisa enggak untuk dijadwalkan, istilahnya itu berarti teman-teman yang mengirimkan soal berarti harus Iya, lebih awal iya Bu. dibandingkan misalnya sebelum-sebelumnya, begitu Bu. Oh, nggih. Jadi sebagai langkah awal Bu Lilis itu akan menghubungi ketua panitia PAS ya Ibu ya? Dan juga teman satu tim yang tugasnya mengedit soal untuk memusyawarahkan hal tersebut ya Ibu Lilis ya. Nggih, betul Bu Novita. Nah, kemudian untuk pelaksanaan musyawarah itu kira-kira akan dilaksanakan kapan Ibu Lilis? Ada target waktunya tidak? Untuk waktu saya rencananya hari Selasa Bu, agar masih ada cukup waktu 4 hari sampai hari Minggu, sehingga diusahakan sebelum mulai tes itu soal sudah selesai dan sudah bisa diunggah semua Bu, begitu. Oh, iya, iya, iya. Berarti sudah itu ya Bu ya, untuk waktunya sudah ditargetkan nggih Bu nggih? Nggih, Eh, betul Bu. iya. Kemudian musyawarah
kelompok tersebut berarti sudah ditargetkan hari Selasa ya Bu ya. Lalu Nggih. iya, ada kendala mungkin yang dihadapi terkait pelaksanaan musyawarah Ibu? Kalau kendala kemungkinan ada Bu, yaitu karena masing-masing panitia mempunyai kesibukan sendiri-sendiri karena kebetulan harus mengajar dan sebagainya. Jadi kalau langsung harus bertemu langsung mungkin susah. Tapi kalau dengan tatap maya juga mungkin kesulitan Bu. Jadi saya akan mengatasinya harus tetap bertemu langsung, tetapi setelah pembelajaran selesai Bu. Jadi tidak mengganggu teman-teman yang lain, begitu Bu. Oh iya. Jadi sudah ada cara untuk mengatasinya ya Bu Lilis ya, yaitu tadi yang disampaikan Iya, oleh Bu Lilis, yaitu dengan musyawarah, itu musyawarahnya setelah selesai pembelajaran berlangsung, nggih Bu Lilis nggih. Lalu adakah nggih. seseorang yang dapat membantu Bu Lilis untuk memantapkan pelaksanaan musyawarah tersebut, Ibu? Ada Bu, biasanya kalau saya konsultasi dulu dengan teman yang biasa mengatasi itu, jadi bisa juga saya konsultasi dengan kurikulumnya agar pelaksanaan ini dapat berjalan lancar dan bisa dijembatani untuk apa ya, untuk pertemuan dengan ketua panitia atau panitia yang lain agar bisa ada pembagian tugas sehingga dua kegiatan saya itu bisa seimbang pelaksanaannya dan tugas-tugas saya juga bisa terselesaikan sesuai due date-nya Bu, sesuai deadline. Jadi sesuai dengan apa yang saya harapkan bisa selesai, begitu. Oh, nggih, Ibu. Berarti Bu Lilis sudah ada teman yang dapat membantu untuk memantapkan pelaksanaan tersebut ya, Bu Lilis nggih? Nggih Bu, Iya. seperti itu. Iya, Bu Lilis, alhamdulillah untuk sharing pada siang hari ini kita selesai ya Ibu ya. Semoga apa yang menjadi kendala tadi sudah terselesaikan oleh Ibu Lilis nggih. Sudah ada solusinya seperti apa dari Bu Lilis. Semoga kegiatan yang Ibu Lilis laksanakan, dua kegiatan tersebut yaitu mengikuti CGP pada angkatan 9 pendidikan CGP dan juga untuk pengeditan soal itu bisa berjalan dengan lancar keduanya tanpa halangan suatu apapun gitu Lilis ya. Amin. Terima kasih Bu Novita sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan dan bermanfaat bagi saya untuk pemecahan masalahnya. Terima Oke. kasih Bu. Oke, Selamat sami-sami. siang. Siang Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.